Oke, halo kembali lagi. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan bahas satu soal lagi dari KSN Matematika tingkat provinsi pada tahun 2020 di bagian isian singkat. Jadi di sini diketahui bahwa X dan Y-nya itu bilangan positif, di mana A-nya itu sama dengan akar log X, B-nya akar log Y, C-nya log akar X, dan D-nya log akar Y. Diketahui juga selain itu bahwa A, B, C, D-nya itu semuanya bilangan bulat, dan A plus B plus C plus D-nya itu sama dengan 24. Juga diketahui bahwa X dikali Y-nya itu sama dengan 10 pangkat N. Nah, kita ditugaskan untuk mencari nilai N-nya yang memenuhi itu berapa. Seperti itu. Oke, kita mulai dari apa yang diketahui terlebih dahulu. Jadi, yang pertama diketahui ada A sama dengan akar log X. Kemudian ada B sama dengan akar log Y. C-nya itu log akar X. Nah, supaya cantik nih, kita ubah aja si C-nya itu mengandung A. Nah, akar X-nya itu kita ubah dulu menjadi X pangkat setengah. Sesuai sifat logaritma, setengahnya kita bisa pindah ke depan menjadi setengah log X. Nah, supaya A-nya bisa kita gunakan, jadi log X-nya ini kita kasih akar, tapi jangan lupa dikuadratkan. Kenapa? Karena akar sama kuadrat ini kan sebenarnya saling menghilangkan kan, jadi tidak merubah operasinya, seperti itu. Nah, udah kita ubah akar log X-nya menjadi A. Kita lakukan hal yang sama pada D, di mana D-nya adalah log akar Y. Kemudian akar Y-nya kita ubah menjadi Y pangkat setengah. Setengahnya pindah ke depan sesuai dengan sifat logaritma. Kita beri akar juga dan kita kuadratkan. Di mana akar log Y-nya kita ganti dengan B. Seperti itu. Nah, semoga paham sampai di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke apa yang diketahui selanjutnya. Di mana A plus B plus C plus D-nya itu sama dengan 24. Kita substitusi aja. C-nya itu tadi kan setengah A kuadrat, kita ganti aja. Dan D-nya itu setengah B kuadrat sama dengan 24. Supaya nggak ada pecahan, semuanya itu kita kalikan 2. Jadi yang ini jadi 2A, ditambah 2B, ditambah A kuadrat, ditambah B kuadrat, sama dengan 48. Nah, kemudian kita kelompokkan. Ada A kuadrat plus 2A, ditambah B kuadrat plus 2B, sama dengan 48. Kalau mau kita faktorin nih, menjadi kuadrat sempurna, berarti kan jadinya A plus 1 kuadrat ditambah B plus 1 kuadrat sama dengan 48. Tapi ada yang kurang. A plus 1 kuadrat ini kan kalau kita jabarin kan jadinya A kuadrat plus 2A plus 1 nih. Jadi kurang satunya di sini. Juga yang B kurang 1. Jadi didapetin A plus 1 kuadrat plus B plus 1 kuadrat sama dengan 50. Oke, 50 ini bisa berapa aja faktornya? Bisa 1 sama 49. Tapi kita cari nih yang bilangan kuadrat sempurna. Karena di sini penjumlahannya bilangan kuadrat sempurna kan. Jadi 50 ini bisa 1 sama 49, 49 dan 1 juga 25 sama 25. Jadi ini kan kalau dijumlahin hasilnya 50 semua. Oke, kita pergi ke kemungkinan-kemungkinannya. Tadi kan kita punya A plus 1 kuadrat ditambah B plus 1 kuadrat sama dengan 50. Kemungkinan pertama kalau ininya 1, ininya 49. Berarti kita punya A plus 1-nya dia 1, maka A-nya 0. Kemudian B plus 1-nya sama dengan 7, karena 49 diakarin, maka B-nya sama dengan 6. Maka kebalikannya, kalau ini 49, ini 1, maka kebalik juga. A-nya kita dapetin 6, B-nya kita dapetin
0. Dan yang terakhir, kalau yang A plus 1 kuadrat itu 25 dan B plus 1 kuadrat itu juga 25, berarti kita punya A plus 1-nya itu sama dengan 5, maka A-nya 6, dan B plus 1-nya sama dengan 5 juga, maka B-nya kita punya 6 juga. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. A, B-nya ada 0,6, 6,0, dan juga, sorry, ini 4, bukan 6, dan 4,4, kayak gitu. Ingat, kita punya 3 kemungkinan. Kemudian, kita beranjak ke apa yang diketahui selanjutnya, di mana X, Y-nya sama dengan 10 pangkat N. Berarti kalau kita mau cari N-nya itu kan sama dengan 10 log X kali Y, atau kita tulis aja log XY. Gitu. Log XY ini bisa kita bentuk menjadi log X ditambah log Y, sesuai dengan sifat logaritma. Nah, kemudian kita tadi kan udah tahu A sama B-nya tuh nilainya berapa, sorry. Pas di awal tadi kan kita udah dapat nilai A sama B-nya yang ada 3 kemungkinan itu. Nah, jadi ini kita bikin menjadi supaya muncul A-nya. Jadi, log X, kita kasih akar, tapi kita kasih kuadrat. Ditambah log Y, kita kasih akar, juga kita kasih kuadrat. Gitu. Nah, maka ini akan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Kayak gitu. Nah, tadi kan ada 3 kemungkinan tuh. Ada 0,6, ada 6,0, dan ada 4,4. Ini kemungkinan A, B-nya kan. Nah, ya udah tinggal kita substitusi. Kemungkinan pertama berarti 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 36. Kemudian kemungkinan kedua 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat, 36 juga. Kemungkinan ketiga 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 16 tambah 16 berarti 32. Nah, jadi nilai N yang memungkinkan itu ada 2. Entah dia bisa 36 atau 32. Jadi nilai N yang memenuhi ini bisa 2, 36 atau 32, seperti itu. Hopefully bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di soal selanjutnya.